Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita sebuah gambaran yang sangat manusiawi tentang diri Yesus. Pada saat perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, hati Yesus digambarkan sebagai hati yang gelisah. Ia tahu bahwa salah satu muridnya sendiri akan menyerahkan dia kepada kematian. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga manusia yang sungguh merasakan penderitaan. Ia sedih karena Yudas, murid yang selama ini hidup bersamanya, justru memilih jalan dosa. Yudas perlahan-lahan membuka hatinya bagi kejahatan. Ia mulai dengan mencuri, lalu berbohong, dan akhirnya mengkhianati gurunya sendiri. Saudara-saudari, kisah ini mengingatkan kita bahwa dosa besar seringkali berawal dari dosa kecil yang kita biarkan. Ketika hati kita mulai terbiasa dengan dosa kecil, perlahan-lahan hati itu menjadi keras dan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu gereja mengajak kita untuk menjaga hati kita, bahkan terhadap dosa yang paling kecil sekalipun. Bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena kita tidak ingin melukai Allah yang begitu mengasihi kita.
Saudara-saudari, hal kedua yang kita lihat dalam Injil ini adalah keteguhan Yesus dalam menjalankan kehendak Bapa. Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi malam itu adalah penderitaan yang sangat berat. Ia tahu bahwa ia akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Namun ia tidak melarikan diri. Ia tetap setia pada kehendak Bapanya. Disinilah kita belajar bahwa dalam hidup ini tidak semua hal berjalan dengan mudah. Kita juga mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan kekecewaan. Tetapi iman mengajarkan kita bahwa di balik semua itu Allah tetap bekerja dan pada akhirnya kemuliaannya akan dinyatakan. Karena itu ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan sebagaimana Yesus percaya kepada Bapanya. Saudara-saudari, hal terakhir yang sangat menghibur bagi kita adalah kisah Petrus. Petrus begitu yakin bahwa ia akan setia kepada Yesus sampai akhir. Ia berkata bahwa ia akan mengikuti Yesus kemanapun. Namun kenyataannya ketika Yesus ditangkap, Petrus juga menyangkal mengenalnya. Petrus jatuh dalam kelemahannya. Tetapi kisah Petrus tidak berakhir dengan kegagalan. Ia bertobat, memohon pengampunan, dan akhirnya menjadi rasul yang sangat setia. Inilah kabar baik bagi kita semua. Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna. Ia memilih manusia biasa yang sering jatuh, tetapi mau bangkit kembali dan terus berjuang mengikuti Dia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, kita belajar 3 hal penting. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dari situlah hati kita bisa menjadi keras. Tetap percaya kepada Tuhan dalam penderitaan, dan jangan putus asa ketika kita jatuh, karena Tuhan selalu membuka pintu pengampunan. Kiranya kita belajar dari kegagalan Yudas untuk tidak menjauh dari Tuhan, dan belajar dari pertobatan Petrus untuk selalu kembali kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.